di terowongan atau di dalam tangki ya. Itu yang dimaksud confined space. Ya, jadi di situ bahayanya kira-kira apa? Kehabisan oksigen. Iya, bisa lemas ya. Kehabisan oksigen ya. Nah, jadi nanti akan dijelaskan di sana apa-apa aja peralatan yang akan digunakan ya, cara kerjanya seperti apa, SOP-nya gimana ya, nanti akan dijelaskan. Ada yang pama juga kah? Yuti untuk di mana? Mekaniknya kah? Apanya? Mekanik ya. Nanti mungkin di sini ya. Nah, nanti akan tahu risiko kerjanya apa saja ya. Itu harus dipahami dulu sebelum kita memulai satu pekerjaan ya. Nah, ini kebijakan K3L ya, mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku dan komitmen-komitmen perusahaan, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan. Kemudian melaksanakan peningkatan yang berkesinambungan pada semua aspek K3L dan keamanan. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan sehat. Nah, itu kebijakannya ya. Jadi bukan semata-mata KPC yang membuat aturan ya, yang membuat kebijakannya. Ini kita patuh terhadap aturan pemerintah ya, kita ikutin aturan itu. Bukan seperti tambang yang kita lihat di luar ya. Tambang main tinggal aja ya. Entah itu bekas gunung Merapi ke apa, yang jelas kayak kawah aja semua. Ya, berlubang semua. Nah, ini tujuan dan sasaran dari K3L ya. Tujuannya pertama, operasi bebas insiden fatal. Ya, insiden fatal ini kira-kira seperti apa? Meninggal. Kematian. Ya, meninggal ya. Fatal. Kalau lost time seperti apa? Ya, cacat tadi ya. Hilang jarinya satu tadi ya. Nah, itu namanya LTI atau lost time injury ya. Jadi untuk menurunkan penurunan tingkat kekerapan insiden LTI dari 0,25 menjadi 0,20 per 1 juta jam kerja ya. Ini untuk per 1 juta jam kerjanya. Sementara Januari aja ya, udah banyak LTI-nya ya. Udah ada 3. Nah, gimana untuk mencapai ini? 3 itu aja udah lebih dari sini. Dari 0,25 ya. Nah, itu yang kita usahakan terus. Makanya dilakukan training seperti ini ya. Nah, jadi tinggal manusianya aja lagi menyikapinya ya. Udah dijelaskan, udah diajarkan, udah dilatih, masih juga terjadi. Nah, berarti orangnya yang perlu dirubah. Kemudian peningkatan kompetensi dan kesadaran terkait K3L dan keamanan. Nah, ini yang kita lakukan ya, training ya. Peningkatan efektivitas sistem manajemen K3. Ya, ini ditingkatkan terus. Tapi kalau orangnya nggak mau berubah ya sama aja jadinya. Ya, hasilnya 0 jadinya ya. Nah, sasarannya adalah tidak ada lagi insiden ya. Kemudian tingkat kekerapan insidennya LTI-nya juga sudah maksimal. Kemudian meningkatkan kompetensi juga ya, kesadaran karyawan ya. Sama halnya seperti banjir di Jakarta ya. Biar Jokowi, biar hantu sekalipun, yang ini yang membenahi Jakarta nggak bakalan selesai ya kalau masyarakatnya nggak menyadari ya. Jokowi misal garuk parit, bikin kanal ya, kanal utara kah, kanal apa namanya ya, udah besar-besar bikin kanal, tapi sampah masyarakatnya main buang aja ke dalam. Kira-kira gimana itu? Misalkan kita bikin lubang ya, bikin sumur lah misalnya di rumah. Kita nyangkulnya pakai cangkul ya, bikin lubangnya pakai cangkul gitu ya. Datang anak ya, anak kita nyangkul juga tanah yang kita keluarin tadi. Gimana jadinya? Ada hasilnya enggak? Nah, jadi seperti itu yang terjadi di Jakarta ya. Makanya banjir terus. Bukan masalah kiriman nggak dikirim ya.
Ya, kalau memang salurannya nggak benar, ya tetap aja terjadi seperti itu. Nah, jadi perlu kerjasama di sana, bukan cuma ditrainingkan aja. Ya, udah ditrainingkan ya harus menyadari, oh ya ini perlu sama saya ini. Ini kayaknya bagus buat saya. Ya, buat keluarga saya juga. Nanti saya ajarkan aja juga ini keluarga saya di rumah. Gini loh caranya, ya yang aman. Ya, agar nggak akan kalau di rumah kan sering nutup pintu tangan kanan ya, tangan kirinya nahan di situ, langsung dihajar seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Ya, pernah lihat kan? Enggak pun belum mengalami, pasti pernah juga melihat. Ya, tangan kanannya nutup, tangan kirinya nahan. Akhirnya menjerit sendiri. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu itu kita identifikasi dulu apa bahayanya, ya. Bukan suatu kerja aja. Biar di rumah ngiris bawang pun bisa kepotong juga atau bisa keiris juga jarinya. Jadi kita identifikasi dulu bahayanya. Lanjut ya. Ini tujuan berikutnya, pencegahan pencemaran lingkungan ya. Kemudian reklamasi area tambang. Jadi setelah menambang seperti ini, loh kenapa masih ada kolamnya? Ya, kenapa masih ada danaunya? Ini bukan malas nutup. Ya, ini maksudnya untuk menjaga kadar asam tanah. Ya, namanya AAB. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada ini, nanti asamnya meningkat. Nah, ini semua pada mati. Ya percuma kita tanam, percuma kita lakukan reklamasi. Nah, itu tujuannya. Ya. Kemudian peningkatan pemanfaatan dan konservasi sumber daya. Terus juga peningkatan sistem manajemen lingkungan. Nah, ini sasarannya semua ya. Untuk limbah juga ya. Lanjut. Mengamankan seluruh area dan operasional KPC. Nah, ini tugasnya siapa ini? Ada yang dari security? Yang tadi udah keluar ya. Nah, jadi mereka yang mengamankan. Kemudian peningkatan sistem manajemen pengamanan namanya SMP ya, atau disingkat dengan SMP. Nah, ini aturan umum K3R. Nah, awalnya di sini ya, semua sama semua. Pakai bed kuning. Pada kuning semua bed. Ya, namanya visitor. Ya. Apa maksudnya visitor ini? Pengunjung. Pengunjung. Ah iya, pengunjung ya. Nah, jadi pengunjung ini bisa nggak ke tambang? Bisa, yang belakang? Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, bagus suaranya. Nah, jadi gimana caranya yang visitor ini bisa ke tambang? Ada ID-nya dulu, ID card-nya. Ah iya, ada ID ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, yang pakai visitor ini juga bisa ke tambang. Tapi bukan untuk bekerja ya, hanya berkunjung saja. Contohnya ya, instansi pemerintah, mungkin dia mau audit ya, atau mau studi perbandingan kah, apa istilahnya ya, atau jalan-jalan kah sekalian ya, lihat tambangnya KPC itu seperti apa ya, kan gitu. Nah, dia menggunakan visitor. Tapi nanti ada yang memiliki ID ya, atau memiliki akses untuk masuk, dia mendampingi, dia mengawal ya. Nah, misal ibu-ibu PKK Sangatta mau masuk, kira-kira seperti itu ya. Dia akan dikawal oleh security-nya. Ya, nanti pihak manajemen juga ikut di sana menjelaskan. Ini seperti ini tambahnya begini, ini tujuannya begini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang mempunyai visitor bisa masuk. Nah, tapi dia hanya sekedar melihat saja ya, tidak untuk bekerja. Ini dapatnya di mana? Di jalan, di mana? Di rumah saudaranya? Nah, di security ya. Nanti di sana kita didata ya. Nah, sudah selesai, sudah cocok dengan identitasnya, baru kita diberikan ini. Nah, setelah diberikan ini, kalau sudah selesai digunakan, dikembalikan
Ya, jangan lupa. Jangan nanti, ini kenang-kenangan ini. Lagi yang PKL, nanti dikasih tahu sama ibu gurunya, saya dapat ini kemarin dulu. Jangan ya, nanti dikembalikan. Sebab ini untuk pengunjung lain nantinya ya. Nah ini juga ada ininya, filenya untuk penyimpanannya. Nah kemudian izin masuk wilayah operasional. Ya, tadi yang kuning udah masuk wilayah operasional belum sekarang ini? Sekarang udah masuk belum? Sudah, ini kan udah wilayah operasional. Ini udah masuk, ya, kan wilayah operasional ini. Tapi belum nah, belum pitnya, belum tambang ya. Ini udah wilayah operasional. Nah, tapi yang lebih resminya ini. Kapan kita dapatkan ini? Kan tadi udah dibahas. Nanti. Habis foto-foto. Nanti fotonya akan ditampilkan seperti ini. Tinggal actionnya aja nanti seperti apa. Ya. Foto baru. Mau lidahnya mau dijuluri, ya. Matanya diplototin atau dikedip sebelah ya. Nah, tergantung actionnya seperti apa ya. Nah jadi ini untuk mendapatkan ini ya caranya induction dulu seperti ini ya. Nanti baru difoto. Nah kemudian ini yang maksud saya namanya tadi ya. Kalau kepanjangan nanti sampai tembus ke belakang jadinya ya. Siapa yang membaca di belakang? Nah makanya disingkat ya. Nah nyingkatnya makanya coret namanya yang enggak dibutuhkan ya. Tinggal awal hurufnya tadi aja. Yang disisain di situ K-nya saja ya. Jadi seperti ini Erin K ya. Ini yang saya minta tadi, tanggal, bulan, tahun lahirnya ya. Ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Ini yang manis-manis di sini, ada yang tahu apa maksudnya? Kenapa saya minta hari ulang tahunnya? Apa maksudnya ini? Biar dirame-ramekan ya. Kalau lumayan tahu ulang tahunnya tinggal datangin aja rumah. Yuk makan-makan. Nah jadi ini expire-nya ya. Expire ID-nya ya. Nah nanti tiap ulang tahunnya ini akan di refresh lagi ya. Kalau cuma dapatnya ID seperti ini polos maksudnya ya. Nah ini hanya nanti refresh medical check up-nya ya. Untuk mendapatkan ini kan sebelum induction udah medical dulu kan? Iya. Nah ya. Nah jadi nanti akan medical lagi sesuai ini ya. Ya jangan pas harinya atau lewat ya. Sebelumnya, jauh sebelumnya. Mungkin 1 bulan atau 2 minggu sebelumnya ya. Kalau ada yang lupa dengan hari ulang tahunnya, wah itu nggak tahu tuh apa. Jangan dia dipalsukan harinya. Atau dulu waktu lahir nggak dicatat. Terlalu. Nah, lanjut. Nah ini namanya fit worker permit. Ya, kalau ini udah bisa ketambang belum? Bisa, namanya udah ada fit worker ya. Nah, berarti udah bekerja dia di tambang. Ya, ini fitnya, ini kerjanya. Nah ini izinnya. Itu maksudnya. Kalau udah mengantongi ini, ya, nah dia udah bisa bekerja di tambang. Bukan cuma masuk atau jalan-jalan aja, ya, udah bisa kerja di sana. Nah untuk mendapatkannya ada lagi namanya training atau pelatihan GM MOD RUS, ya, General Manager Mining Operation Division, ya. Nah ini aturannya, ya. Nah nanti udah training ini baru dapat yang namanya Fit Worker Permit. Kalau nggak mengikuti ini, ya dapat yang putih tadi aja, ya. Nah itu untuk yang non fit aja, ya. Nggak bisa masuk ke fit. Bukan berarti nggak bisa sama sekali, bisa aja seperti yang visitor tadi, ya, dikawal ya ke sana. Tapi nggak bisa kerja, ya, hanya berkunjung. Ya. Lanjut. Nah untuk mengemudikan LP kah atau unit, apa yang dibutuhkan?
Kimper. Ini dia ya, Kimper, singkatan dari satu izin mengemudi perusahaan ya. Ya Pak. Kimper. Gedang itu ngoceh terus. Gedang ngoceh terus. Aku bener lari masuk. Nah, untuk mendapatkan kimper caranya gimana? Apa aja syaratnya? SIM. Ya. Ada yang mengemudi nantinya di sini? Ada Pak. Ada. Nah, nanti ini persyaratannya ya. Kemudian juga ID-nya tadi, ya. Nah, setelah itu baru dites, ya. Nah, dites. Kalau memang dia udah dianggap kompeten, ya. Nah, nanti ada lagi tes yang namanya tes tertulis, ya. Peraturan lalu lintas umum, ya. Dia akan di ini namanya tes untuk rambu-rambu kah apa ya. Nah, nanti di situ di tes juga udah lulus, nah baru dia mendapatkan yang namanya kimpernya ya. Baru dia bisa mengemudi seperti itu. Ada lagi namanya pulpit access ya. Pulpit access ini sama seperti tadi, ada expired date-nya juga ya. Nah, ini yang hari ulang tahun tadi ya. Ya. Nah, nanti yang ini bisa di non-pit atau area sini, dan juga bisa di pitnya. Jadi semua area operasional dia bisa, ya. Kemudian ya sama ya, cuman tambahannya nanti ada namanya tes pit traffic lagi, pit traffic rule, ya. Bukan cuma GMMOD aja, ada tambahan lagi pit traffic rule, ya. Nah, baru dia mendapatkan full pit access. Ya, dia semua akses dia bisa lalui, ya. Nah, ini yang khusus untuk di pit saja, ya. Kalau dia ada izin mengemudi, ya dalam pit aja dia mengemudinya. Gak bisa keluar, gak bisa ke sini. Apalagi ke Teluringga. Nah, seperti itu. Ya, kecuali dia punya mobil pribadi. Ya. Khusus SIM-nya saja yang di ini nanti dipermasalahkan. Kalau udah di umum ya. Jadi kalau untuk di perusahaan dia hanya untuk di pit saja, di tambang saja, nggak bisa keluar, ya. Ini biasanya operator yang mengantongi ini, ya. Nah, tapi sama ya, dia harus lulus pit traffic juga, harus lulus MOD juga, baru dia mendapatkan yang namanya in pit access only, ya. Dia juga harus dinyatakan sehat juga di medicalnya, ya. Dia juga punya expired date juga, ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud area kerja terbatas, atau bahasa Bugisnya apa ini? Restricted area, ya. Nah, jadi restricted area itu adalah maksudnya adalah tempat kerja yang mensyaratkan izin khusus. Ya, contohnya area kerja terbatas itu bukan area tambang dulu ya. Nah, itu area pengelolaan batu bara atau CPP sini. Ya, kemudian juga conveyor. Ya, itu juga. Kemudian di pelabuhan, di Marine, ya, Tanjung Bara, mungkin PLI nanti ketemu tempatnya ya. Kemudian juga daerah pengisian batu bara, daerah pembangkit listrik. Nah, ini PLI kerjanya dekat sini nih, power station, ya. Daerah sepanjang conveyor, OLC, ya. Kemudian yang di area tambang yaitu area peledakan, ya. Areal yang mau di blasting, nah itu juga termasuk area terbatas. Jadi petugas blastingnya aja yang, atau petugas peledaknya aja yang boleh bekerja di sana atau bertugas di sana, ya. Kita lewat aja pun nggak boleh, ya, seperti itu. Mematuhi rambu keselamatan,
Ya, perhatikan semua rambu keselamatan yang ada. Ya. Kalau mau masuk ke sini, apa rambunya tadi? Mau masuk ke ruang sini? Malu. Iya. Ya. Jadi bukan menyelonong aja. Ya. Apapun tulisan, apapun lambang, apapun kodenya di sana, sign-nya di sana, kita pahami dulu, ya, baru kita masuk. Jangan seperti yang saya jelasin di awal tadi. Dia gambarnya, wah ini laki-laki, langsung masuk aja. Taunya pakai rok di dalam. Nah, ya, nah, seperti itu. Kemudian kalau nggak paham, ya tanyakan, ya. Pastikan bertanya. Awas insiden ya. Bukan ditambang aja bisa insiden. Ya. Jadi kalau nggak paham, tanya. Ini gambar apa ya? Ya. Siapa tahu di situ ada buaya atau ada binatang berbahaya, berbisa kan apa ya? Nah itu juga kalau nggak paham, ini gambar apa nih? Ini mirip dengan tato saya. Oh ini. Kemudian, nah ini namanya PPE atau APD, ya, alat pelindung diri, ya, contohnya seperti ini. Jadi semua yang diberikan oleh perusahaan kita masing-masing, ya, atau departemennya masing-masing digunakan sesuai dengan kegunaannya, ya. Jangan mau induction pakai rompi, ya, nggak ada gunanya, malah norak jadinya, ya. Nah, rompi itu untuk ditambang, ya. Tapi sering orang gitu masuk ini pun kelas pun pakai helm juga, ya, nggak ada gunanya. Ya. Nah, jadi pastikan kita menggunakan sesuai dengan peruntukannya, ya. Kemudian air plug ini yang pasti kalau ada kebisingan, ya, kalau kita bekerja dekat kebisingan pastikan digunakan, ya. Jangan dikira saya udah lama kok Pak kerja di bagian mesin, nggak ada sampai sekarang nggak tuli. Nah, ya. Sekarang mungkin belum, ya. Dia jangka panjang, ya. Efeknya nggak spontan, nggak langsung. Ya, nanti mungkin umur berapa atau mungkin sebaya saya, ya, baru mulai merasakan. Asal dipanggil diam aja, diteriakin baru nah gitu. Ya, baru ada respon. Dibentak baru oh iya nggih langsung jalan. Nah itu ya bahayanya. Jadi pastikan kita menggunakannya, ya, kalau memang kita bekerja yang ada dampak kebisingannya, ya. Nah ini minuman keras, ya, pastikan sewaktu bekerja, ya, ataupun di luar jam kerja. Kalau besok paginya, ya, malam ini konsumsi, besok paginya kita bekerja, ya nggak usah dikonsumsi dulu lah. Tunggu hari off dulu, atau ambil cuti khusus untuk konsumsi ini aja. Ya. Nah itu maksudnya, siapa tahu kita, ya kan, ada yang memang udah kecanduan, ya, udah memang harus minum. Kalau nggak minum kayaknya badan ini gatal semua. Ya nggak tahu dia memang memang kulitnya yang bermasalah, ya nggak tahu, ya. Nah, karena alasannya seperti itu. Yang katanya pusing lah, stres lah, nggak tahu itu gimana. Ya, jadi pastikan kita tidak mengkonsumsi ini sewaktu bekerja, ya. Karena kalau terjadi kecelakaan kah atau apa, ya, insiden, ya, nanti kita akan dirujuk ke ISO sana. Di situ nanti akan diperiksa dari air seni atau sampel darahnya. Di situ ketahuan kita mengkonsumsi obat-obatan kah, minuman kah, akan ketahuan di sana, ya. Nah, nanti ada sanksinya, ya, tergantung perusahaannya masing-masing ngasih sanksinya apa ngasih bonus kah atau langsung PHK, kira-kira seperti itu, ya. Ada juga kadang cuma dikasih surat cinta aja. Nah ini, ya, obat-obatan juga, ya. Nah ini untuk tindakan disiplinnya, sanksi-sanksinya, ya. Kalau warning ringan itu 0,0 sampai 0,2, ya, kadarnya. Akan dikasihkan peringatan ringan aja. Kemudian di atas itu serius, di atasnya lagi final warning, nah baru termination.
ya, terminate, ya, langsung PHK, itu maksudnya. Nah, kalau merokok, berapa jaraknya sekarang dari bangunan? Ada yang tahu? Jarak yang diperbolehkan untuk merokok 5 meter, ya. Misal di situ nggak ada tempat untuk smoking area atau tempat merokok yang diizinkan, ya. Nah, 5 meter. Kalau ragu-ragu, ya tarik meteran sekalian. Ya, jadi kalau ada yang komplain nanti, saya udah ukur tadi Pak, pas 5 meter, kalau nggak bisa nih ukur lagi, ya. Nah, kita aman merokok di sana. Nah, tapi kalau ada tempatnya, smoking area, ya langsung ke tempatnya saja, ya. Sayangnya sekarang tempatnya nggak disediain lagi bangku, ya. Nah, jadi agak menyedihkan, berdiri aja merokok. Kami nyadar tuh tiang. Untuk penggunaan telepon atau penggunaan HP, ya, seluler sewaktu mengemudi, ya, kita dilarang. Itu maksudnya tahu? Ada yang tahu maksudnya apa?